Di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membeli koin. Orang pada umumnya membeli koin itu hanya karena rame atau ikut sinyal saja. Dan tidak punya rencana take profit atau stop loss dan juga kurang paham resiko yang diambil. Jadi ikut beli koin itu karena hype saja dan gak ada strateginya. Sehingga ketika rencana tadi membeli untuk mencari keuntungan yang maksimal malah berujung kerugian. Nah, prinsip utama yang bisa kita terapkan itu yang pertama ada plan your trade and trade your plan. Di mana kita harus selalu punya strategi ketika di dalam trading atau investasi. Seperti exit plan, investment plan, dan juga trading strategi kalian masing-masing. Dan kita harus selalu disiplin ketika menerapkan strategi tersebut. Selanjutnya juga yang tidak kalah penting yaitu selalu do your own research dan juga jangan FOMO. Kemudian juga tidak kalah penting untuk memiliki another layer of opinion dari analisa atau pendapat orang lainnya. Nah, berikut ini ada 3 pilar analisa yang paling basic di mana kita bisa melakukan analisa terhadap project atau koin kripto yang kita beli supaya kita bisa mengoptimalkan investasi yang kita lakukan atau trade yang kita lakukan. Yang pertama itu ada analisa fundamental, yang kedua ada analisa technical, dan ketiga ada analisa on-chain. Nah, ketiga analisa ini juga kita bahas di video-video modul lainnya secara lebih mendetail. Hanya saja di video kali ini kita akan membahas secara lebih general terlebih dahulu. Yang pertama itu ada analisa fundamental. Analisa fundamental ini sangat penting, apalagi ketika kita mau melakukan investasi jangka panjang di dalam kripto. Karena sebelum kita melakukan pembelian untuk investasi jangka panjang di dalam kripto, kita perlu tahu seberapa kuat fundamental dari project tersebut. Nah, pertanyaan yang paling basic yang pertama yaitu apa use case dari koin ini? Karena ada juga di luar sana project di mana projectnya ini bagus tapi koinnya ini tidak memiliki use case yang sepadan dengan nilai atau kegunaan dari project tersebut. Kemudian selanjutnya apakah ada produk atau ekosistem yang sudah berjalan. Seperti halnya blockchain layer 1 itu memiliki koin yang dimana koinnya ini digunakan untuk ekosistemnya sehingga koin tersebut berguna dan ada use case-nya untuk jangka panjang. Dan selanjutnya ada siapa timnya, kemudian transparansi dan kredibilitas dari tim project tersebut. Karena tim ini sangat penting untuk keberlangsungan proyek jangka panjang. Di mana kripto ini kita tahu bahwa blockchain ini adalah dunia yang sangat cepat berkembang dan banyak sekali saingan proyek baru di sektor yang sama untuk proyek-proyek tersebut. Kemudian selanjutnya tokenomics dari koin tersebut. Apakah tokenomics-nya itu sehat? Seperti jumlah supply, kemudian vestingnya, kemudian inflationary dari token tersebut. Di mana tokenomics ini sangat penting untuk harga dari koin tersebut secara mid-term juga bahkan jangka panjang karena ketika koin tersebut memiliki nilai vesting maka akan mengurangi potensi untuk dump jangka pendek ketika adanya token rilis. Dan juga inflasi ini sangat penting karena jumlah dari koin atau biasanya di kripto ini ada circulated supply dan maximum supply itu juga penting untuk nilai token dalam jangka panjang. Nah, contoh actionable-nya kita bisa cek white paper-nya dan juga roadmap. Di mana white paper dan roadmap ini berisi tentang pendetailan dari project-project yang akan kita beli. Kemudian juga kita bisa gunakan sumber seperti CoinGecko, CoinMarketCap, kemudian Messari dan Token Unlocks. Nah, berikut ini adalah contoh kita menggunakan website dari CoinMarketCap untuk mengecek Bitcoin. Nah, di sini kita bisa melihat di website CoinMarketCap ini menyediakan website dari Bitcoin untuk akses ke white paper dan website dari Bitcoin itu sendiri. Dan di sini juga ada banyak sekali informasi seperti supply token, harga, dan juga update-update token lainnya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting yaitu analisa technical. Di mana analisa technical ini akan cukup membantu untuk kita menentukan entry point atau exit point dari sebuah project yang kita beli. Pertanyaan checklist paling simpelnya adalah apakah harga tersebut berada di support atau resistance penting. Di mana kita tahu, kita itu cenderung lebih baik untuk membeli di support dan menjual di resistance. Kemudian kita juga bisa menggunakan indikator seperti RSI, moving average, atau volume juga. Kemudian selanjutnya dari kita melakukan analisa technical ini kita bisa tahu apakah tren dari koin ini bullish, bearish, atau sideways. Nah, contoh actionable-nya itu untuk technical analysis kita bisa tandai area support resistance untuk entry point dan exit point di trading view. Kemudian juga kita bisa gunakan indikator moving average 50 dan 200 untuk melihat tren jangka panjang. Oke, yang ketiga ada analisa on-chain, di mana analisa on-chain ini kita melihat data yang terjadi dan ada di blockchain tersebut. Nah, pertanyaan checklistnya yang paling basic ini ada, apakah volume transaksi atau TVL on-chain meningkat? TVL sendiri mewakili dari total value lock dari blockchain tersebut. Kemudian juga
adakah akumulasi dari wallet besar atau biasanya disebut whales. Dan juga bagaimana funding rate, liquidation heatmap, dan lain-lain. Nah, contoh actionable-nya itu kita bisa gunakan web data analytics seperti DeFi Lama, CoinGlass, atau sumber data on-chain lainnya. Kemudian juga di luar 3 analisa tersebut, kita juga perlu menganalisa sentimen. Nah, pertanyaan checklist basicnya itu apakah koin ini sedang trending di sosial media. Kita bisa gunakan sosial media ini seperti X, kemudian juga ada sentimen dari Telegram dan juga Google Trends, dan juga ada beberapa source lainnya yang kita bisa gunakan. Selanjutnya bagaimana indeks fear and greed. Karena biasanya sentimen dari market crypto ini diukur oleh fear and greed ratio. Kemudian juga apakah hype dari koin ini itu organik, yaitu demand sungguhan di mana ada use case jangka panjangnya, atau dibuat-buat, di mana itu hanya hype sementara saja dan tidak ada use case atau kegunaan jangka panjangnya. Contoh actionable-nya itu kita bisa cek di website Crypto Fear and Greed Index, dan juga ada juga yang di CoinMarketCap tadi. Kemudian juga kita bisa pantau sosial media seperti X dan Telegram. Nah, selanjutnya ada juga evaluasi dan mindset yang diperlukan, di mana kita perlu mengevaluasi setiap trade. Apakah trade-nya ini berjalan sesuai rencana? Kemudian jika trade ini salah, itu kenapa? Selanjutnya juga catat juga setiap trade kalian di jurnal trading agar kita bisa mengevaluasi setiap trade dan kesalahan yang dilakukan. Nah, tujuannya itu untuk membangun disiplin dan konsistensi kita di dalam trading agar kita bisa menerapkan dan mengoptimalkan setiap strategi trading yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, keputusan beli koin itu adalah kombinasi dari 3 pilar analisa tadi dan juga manajemen resiko. Di mana yang pertama tadi juga saya sebutkan, plan your trade and trade your plan. Disiplin itu adalah senjata utama di dalam trading. Kemudian juga hindari FOMO dan selalu do your own research. Semua risiko itu akan ditanggung oleh kalian sendiri ketika kalian membeli. Dan trader profesional itu selalu menilai risiko sebelum potensi profit. Di mana di dunia trading kita biasanya mengenal dengan nama risk and reward ratio. Jadi tadi itu adalah beberapa hal yang cukup penting dan bisa diperhatikan sebelum kalian membeli koin. So see you guys in the next video.